Halo sahabat terapis channelku semuanya. Selamat pagi, salam sehat dari para rahib dan berkah dalam. Ada suatu pepatah, dan pepatah ini ternyata merupakan peninggalan dari Bung Karno, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Maka pada kesempatan ini, kami, keluarga besar Pertapan Santa Maria Rawaseneng secara khusus dan Ordo Terapis secara umum mengucapkan banyak terima kasih kepada Ordo Serikat Yesus. Sebab dari para anggotanya lah, Ordo Terapis bisa hadir di Jawa. Siapakah mereka itu? Mari kita ikuti ulasan selanjutnya. Halo sahabat terapis channelku semuanya. Pada edisi khusus tentang kerahiban Kristen dan pada sesi yang terakhir atau sebagai penutup tentang seputar Pertapaan Santa Maria Rawaseneng. Pada awal saya telah menyinggung bahwa keberadaan terapis di Jawa ini berkat usaha dan perjuangan dari anggota Ordo Serikat Yesus. Mengapa demikian? Karena pada bulan Maret 1928, Monsignor Anton Pieter van Wilsen SC yang pada waktu itu sebagai Vikaris Apostolik Batavia mempunyai ide, gagasan agar di Jawa ada sebuah biara ordo terapis. Dan ide atau gagasan itu tidak hanya sebatas angan-angan, tetapi dia langsung melakukan action, tindakan, yaitu mengirim surat kepada Dom Jean Basti Olitraul de Carivalan yang pada waktu itu sebagai Abbas Jenderal OCSO di Roma. Lalu Monsignor Anton Pieter van Wilsen mengutus Pastor Wilkens SC, dan pada hari Minggu 9 Desember 1928, Pastor Wilkens mendatangi rumah Jenderal Ordo Terapis. Akan tetapi pada waktu itu Abbas Jenderal sedang tidak ada di tempat. Lalu Pastor Wilkens diterima oleh wakilnya, dan wakilnya memberitahu bahwa Ordo pada saat ini belum bisa menerima tawaran untuk membuka biara ordo terapis di Jawa karena sedang membuka cabang di dua negara, yaitu Madagaskar dan Sri Lanka. Usahanya tidak pupus sampai di situ. Kemudian diberi rekomendasi untuk ke biara terapis di Koningshoeven, Tilburg, Nederland. Kemudian pada tanggal 29 Desember 1928, Pastor Wilkens SC tiba di Tilburg untuk mengadakan pembicaraan dengan abbasnya, yaitu Dom Simon de Boitson. Namun Dom Simon memberi jawaban bahwa untuk sementara waktu belum dapat mengabulkan permintaannya untuk membuka cabang di Jawa karena belum ada tenaga yang siap diutus. 6 tahun kemudian diadakan perundingan lagi, namun perubahan sudah terjadi. Situasi tidak sama lagi karena Pastor Wilkens SC telah menduduki jabatan baru, yaitu pada tanggal 23 Juli 1934
menjadi Vikaris Apostolik Batavia, dan 3 Oktober 1934 menerima tabisan uskup di Katedral Batavia. Usahanya sudah ada di depan mata, tetapi mungkin Tuhan belum berkenan karena terjadi kegagalan. Sebab biara Tilburg mau membuka biara untuk suster terapis di Nederland. Setelah itu banyak perubahan di ordo terapis biara Tilburg dan adanya perang dunia, juga dunia politik di Indonesia. Karena adanya perubahan politik di Indonesia, Rawaseneng tidak lagi di bawah Vikaris Apostolik Batavia, tetapi di bawah Vikaris Apostolik Semarang dengan Uskup Monsinyur Sugio Pranoto. Maka sejak bulan Februari 1950, Dom Willibrord mengadakan korespondensi dengan Monsinyur Sugio Pranoto. Perjuangan yang panjang akhirnya berbuah manis. Karena pada bulan April 1950, Dom Willibrord memberitahu kepada Pastor de Quay SJ bahwa ada seorang imam rahib dari biara Tilburg yang akan dikirim ke Indonesia, yaitu Romo Bavo van der Ham. Berita yang membahagiakan ini langsung disampaikan kepada Monsinyur Wilkins dan Monsinyur Sugio Pranoto. Monsinyur Wilkins langsung memberikan reaksi kepada Dom Willibrord atas kabar kegembiraan yang telah diterimanya. Dan inilah kompleks biara pertapaan Santa Maria Rawaseneng. Pada tahun 1936, berdirilah sekolah pertanian dalam asuhan para Bruder Budi Mulia. Tetapi pada tahun 1948 terjadi agresi militer. Pada tanggal 28 Juli 1950, Pater Bavo van der Ham datang ke Indonesia untuk mengadakan penjajakan di beberapa tempat. Akan tetapi, Rawaseneng yang menjadi pilihan terakhir. Pada tanggal 1 April 1953, pertapaan Cisterciensis Santa Maria Rawaseneng dibuka secara resmi. Pada tanggal 26 Desember 1958, pertapaan Santa Maria Rawaseneng diangkat statusnya menjadi biara otonom. Tepat pada pesta perak berdirinya biara Santa Maria Rawaseneng, yaitu pada tanggal 23 April 1978, statusnya berubah menjadi keabasan, dan abas pertama yaitu Dom Frans Harjowiyoto. Pada awal tahun 1987, dibuka secara resmi biara terapis untuk wanita di Nggodono Salatiga. Pada akhir tahun 1995, membuka pondasi baru di Flores, Keuskupan Larantuka. Pada tanggal 16 Oktober 2006, Romo Aloysius Gonzaga terpilih menjadi Abbas kedua untuk menggantikan Abbas Frans yang sudah paripurna. Pada awal tahun 2024, pertapaan Santa Maria Rawaseneng mulai membuka biara baru di Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat.
Proses pembinaan rahib. Masuk ke biara tidak berarti menjadi suci dalam waktu singkat. Tidak ada seorang pun yang menjadi rahib secara otomatis. Seorang anggota baru harus banyak menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan di pertapaan, dengan segala suka duka hidup bersama. Motivasi masuk pertapaan bukan pertama-tama untuk menjadi imam, tetapi untuk menjadi rahib. Pasti ada pertanyaan, lah di sini kok ada imam? Tahap-tahap hidup rahib yang harus dijalani, yaitu aspiran kurang lebih 3 bulan, postulan kurang lebih 1 tahun, menjadi novis kurang lebih 2 tahun, kaul sementara kurang lebih 9 tahun. Setelah selesai menjalani kaul sementara, anggota baru mengucapkan kaul agung atau menjadi anggota definitif. Setelah kaul agung, pembentukan tidak berhenti sampai di situ, tetapi dengan kaul agung sebagai tahap awal untuk menjalani hidup yang sesungguhnya, maka hal ini masih perlu pembentukan yang berlanjut atau ongoing formation. Cita-cita setia dalam sekolah pengabdian Tuhan, rendah hati dalam sekolah cinta kasih, bertekun dalam askesis, murni dalam doa dan latihan rohani, tahu batas dalam kerja tangan. Kemudian apa tanda-tanda menjadi terpanggil? Motivasi, cinta akan Allah, cinta akan hidup bersama, cinta akan karisma kerahiban, cinta kesunyian dan keheningan, cinta akan doa dan samadhi, setia, rendah hati, dan optimis. Persyaratannya, 1. Sudah dibaptis secara Katolik. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Lulusan minimum SMU, SMK, atau sederajat. 4. Usia 20-35 tahun. Kerasulan yang tersembunyi. Apa sumbangan yang diberikan pertapaan Santa Maria Rawaseneng untuk gereja dan masyarakat? Meskipun pertapaan Santa Maria Rawaseneng hidup di tempat yang jauh dari keramaian, atau bisa dikatakan hidupnya tersembunyi, namun lewat ketersembunyian itu masih memberikan sumbangan. Apa bentuk pastoral atau sumbangan dari pertapaan Santa Maria Rawaseneng? Inilah bentuk kerasulan tersembunyi. 1. Bagi para tamu, pertapaan Santa Maria Rawaseneng menjadi sebuah oase hidup rohani yang bagi yang datang. 2. Bagi gereja, hidup itu sendiri, liturgi, musik gereja, dan spiritualitas. Bagi masyarakat, pertapaan Santa Maria Rawaseneng mempunyai beberapa bidang usaha dan karya sosial ekonomi. Bagi dunia luas, ini pesan dari almarhum Paulus ke-6 kepada para rahib Ordo Trapis yang berbunyi, kehidupan Anda juga menjadi contoh tanpa tanding yang justru diperlukan oleh masyarakat kita. Hidup sederhana dengan cara yang serba biasa. Para rahib memilih sebuah jalan yang hidup yang diatur oleh peraturan Santo Benediktus. Maka mereka pun bertekun
untuk menjalani ritme hidup komunitas secara sederhana, tenang, dan taat. Karena Yesus bersabda, "Unless you become a little one, you cannot enter the kingdom of heaven." Dan bertekun dalam kerja tangan. Setiap komunitas monastik harus berjuang hidup dari hasil usaha dan kerja tangannya sendiri. Selain unit usaha yang menghasilkan nafkah, ada tugas atau pekerjaan lain yang harus dilakukan oleh anggotanya. Misalnya saja, pemeliharaan dan pembersihan lingkungan biara, memasak, mencuci dan menyetrika, merawat saudara yang sakit, dan melayani tamu yang berkunjung. Sekian seputar pertapaan Santa Maria Rawaseneng. Semoga berkat Allah, orang muda Katolik mau membuka hati untuk menjawab panggilannya, untuk bergabung dengan kami menjadi rahib, untuk bersama-sama memuliakan Allah lewat ibadat harian. Terima kasih.
menyediakan waktu untuk dendam, tidak menyimpan tipu muslihat dalam hati, tidak memberi salam yang palsu, tidak meninggalkan cinta kasih, tidak bersumpah, jangan sampai bersumpah palsu, mengucapkan kebenaran dengan hati dan mulut, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak bertindak adil, melainkan dengan sabar menanggung perlakuan yang tidak adil yang ditujukan kepadanya, mengasihi musuh. Bila dikutuk, tidak membalas dengan kutuk, melainkan malahan memohonkan berkat. Menderita penganiayaan demi kebenaran, tidak angkuh, bukan peminum, tidak rakus, bukan pengantuk, bukan pemalas, bukan penggerutu, bukan pemfitnah, menaruh pengharapannya pada Allah. Bila melihat kebaikan dalam dirinya, dianggapnya berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Tetapi kejahatan yang ada dalam dirinya selalu diketahui dan diakui sebagai hasil perbuatannya sendiri. Karakteristik dan implementasi kita oleh Dr. Laurentius Salim PhD. Bab 3, cinta dalam kitab suci. Lanjutan. Cinta sebagaimana dibawakan dalam kitab suci memiliki sifat